Yang kesembilan, Itaewon Street dan Hongdae Street. Nah, untuk Itaewon Street ini menjadi tempat yang menarik di Seoul untuk berbelanja, makan, dan bersenang-senang untuk liburan. Jalan Itaewon ini membentang sejauh 1,4 km dengan berbagai macam toko, tempat hiburan, dan restoran untuk menikmati hidangan yang lezat. Sehingga pada tahun 1997, Jalan Itaewon ini akhirnya ditetapkan sebagai kawasan wisata resmi loh. Nah, seperti Itaewon, Hongdae Street juga merupakan bagian tren di Seoul, tetapi dengan sentuhan seni dan kreativitas. Area ini menjadi pusat masuk indie yang berkembang pesat dan memiliki bermacam-macam toko, kafe, klub, hingga galeri unik. Hongdae adalah lokasi festival dan pertunjukan seni jalanan dan konser musik seniman independen. Di Hongdae makin ramai dengan kelap-kelip lampu dari kios atau toko di sepanjang jalan. Selain itu, beragam pemandangan seperti peramal jalanan, romansa muda-mudi, dan bar akan menghiasi sepanjang jalan Hongdae. Cara menuju ke Itaewon Street, yaitu kalian bisa menggunakan subway tujuan Itaewon Station, line 6, exit 3. Dan untuk menuju ke Hongdae Street, itu kalian bisa menggunakan subway tujuan Hongik University Station, line 2, exit 8 dan 9. Yang ke-10 adalah Seoul City Hall. Nah, ini merupakan sebuah bangunan dengan gaya Renaissance yang didirikan pada tahun 1926. Tempat ini merupakan tempat bersejarah bagi rakyat Korea Selatan. Tempat ini juga pernah menjadi tempat untuk menonton ribuan penggemar sepak bola saat pertandingan Piala Dunia 2002. Selain itu, di tempat ini terdapat alun-alun rumput yang indah. Tempat ini juga sering digunakan untuk mengadakan berbagai macam festival terkenal. Untuk menuju ke Seoul City Hall ini, kalian bisa menggunakan subway tujuan ke Seoul City Hall Station yang berada di line 1 dan 2. Kemudian kalian bisa keluar dengan exit 5 dan 6. Yang ke-11, Namdaemun Gate dan Market. Nah, Namdaemun berarti gerbang selatan besar, yang dulunya merupakan salah satu gerbang utama ke kota tua. Ini pertama kali dibangun di dinasti Joseon. Tahun terakhir Raja Taejo pada tahun 1398. Namun sayangnya itu rusak parah dalam kecelakaan pembakaran pada tahun 2008 dan pekerjaan restorasi selesai pada April 2013. Namdaemun ini merupakan pasar tradisional di Seoul serta menjadi pasar terbesar dan tertua di Korea. Pasar ini dapat menjadi tempat untuk membeli souvenir untuk oleh-oleh dari berlibur ke Korea. Cara menuju ke Namdaemun, kalian bisa naik subway dengan tujuan Haeyeon Station di line 4 kemudian exit 5. 12. Cheonggi-seon. Cheonggi-seon adalah sebuah aliran sungai yang terletak di pusat kota Seoul. Sungai ini merupakan sungai buatan dan merupakan bagian penting dari sejarah kota Seoul. Cheonggi-seon Stream melintang sepanjang 11 km dari timur ke barat sebelum akhirnya berakhir di Sungai Hanggang. Oleh karenanya, tempat ini cukup berdekatan dengan beberapa objek wisata di kota Seoul. Salah satunya yang menjadi titik permulaan adalah Cheonggi Plaza yang sekaligus menjadi tempat untuk memperingati proyek restorasi sungai ini. Tempat yang satu ini tidak pernah ada matinya karena selalu buka selama 24 jam. Jadi kalian bisa menyaksikan serunya melihat air mancur setinggi 4 meter yang memancarkan lampu warna-warni di Candle Fountain. Terdapat juga sumur harapan Palseodam yang terdiri dari 8 batu berbeda yang berasal dari 8 provinsi di kota selatan. Sekitar pukul 5 sore hingga 11 malam, lampu-lampu di sekitar sungai akan dinyalakan. Jadi bisa membuat suasana sungai senantiasa hidup pada malam hari. Cara menuju ke sungai ini ada beberapa titik ya guys. Jadi kalian bisa naik subway, diantaranya turun di City Hall Station di line 1 dan 2 kemudian exit 1. Bisa juga tujuan Jongga Station di line 1, exit 4 dan 5. 13. Dongdaemun. Dongdaemun merupakan salah satu daya tarik wisata di kota Seoul yang kerap dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara. Wisata di Dongdaemun, Korea Selatan ini memang cukup beragam meskipun kebanyakan dari wisatawan berkunjung ke kawasan ini hanya untuk berwisata kuliner ataupun berbelanja. Nah, Dongdaemun merupakan surganya belanja. Untuk itu, berkunjung ke sini sangat memanjakan bagi pecinta belanja ya guys. Nah, selain bisa berwisata, berbelanja, dan kuliner, ternyata Dongdaemun ini menyimpan tempat-tempat seru yang bisa dikunjungi untuk berwisata.
mulai dari bangunan kuno hingga taman-taman cantik yang instagramable. Terdapat juga Dongdaemun Plaza yang dibangun oleh arsitek terkenal yaitu Zaha Hadid dan membuat bangunan plaza ini menjadi pusat perhatian. Di sini pengunjung bisa melihat perpaduan yang indah antara instalasi seni dan pameran, toko buku, toko pakaian hingga kafe. Di sini juga kamu bisa menemukan toko souvenir yang menarik. Tempat pembelanjaan ini memungkinkan banyak dikunjungi karena memiliki bangunan yang mengagumkan dan indah. Untuk mencapai ke Dongdaemun, kalian bisa menggunakan subway dengan tujuan Dongdaemun History dan Culture Park Station di subway line 245, kemudian exit 1. Yang ke-14, Banpo Bridge. Jembatan Banpo menjadi salah satu tempat wisata terbaik di Seoul dan cocok untuk tujuan destinasi wisata romantis di Korea Selatan. Jembatan ini dibuka pada 25 Juni 1982 dan memiliki panjang total 1,4 km yang melewati Sungai Han. Alasan orang datang ke sini yaitu untuk menikmati air mancur yang menari-nari, cahaya dari jembatan hingga musik. Sehingga untuk melihat pemandangan ini kalian harus datang ke jembatan ini pada malam hari ya guys. Untuk menuju ke jembatan ini kalian bisa naik subway tujuan stasiun Terminal Bus Express di line 3 dan 7, kemudian 9 di exit 81 atau exit 82. Jalan lurus sekitar 250 meter dan belok kanan di perempatan Terminal Bus Express. Lanjutkan berjalan lurus sekitar 400 meter dan seberangi jalan. Jalan terus melalui underpass untuk sampai ke taman. 15. Nami Island. Meski lokasinya di luar kota Seoul, Nami Island merupakan salah satu tempat wisata paling terkenal di sekitar Seoul berkat lokasi syuting drama Winter Sonata dan memiliki jalanan indah yang dibingkai oleh perpohonan. Berkunjung ke Nami Island ini tentunya banyak aktivitas seru dan menyenangkan yang bisa kita lakukan loh guys. Nah, bahkan berada di pulau ini akan membuatmu menjadi betah karena banyak spot-spot menarik yang bisa dijelajahi dan melakukan beberapa aktivitas seru yang ada di Nami Island. Cara untuk menuju ke Nami Island, kalian bisa menggunakan subway menuju Gapyeong Station, lalu menuju ke Gapyeong Wharf, ke penyeberangan ferry ke Nami Island. Ada dua opsi yaitu bus atau taksi yang bisa kalian gunakan. Jika naik shuttle bus harganya 8.000 won dan kalau naik taksi itu dihitung mulai dari 4.000 won. Lalu sampai di dermaga, langsung aja kalian beli tiket ferry pulang pergi 16.000 won. Dibuka pada pukul 8 pagi hingga 9 malam, setiap 30 menit sekali ya guys. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan situasinya supaya kamu dapat mengunjungi tempat wisata terdekat lainnya tanpa harus memikirkan transportasinya. Kalian bisa mampir ke Petite France yang merupakan sebuah tempat wisata menyerupai desa budaya Prancis yang dipenuhi dengan bangunan warna-warni. Sangat instagramable loh guys. Nah, Petite France ini semakin populer sebagai salah satu tujuan wisata bagi Korean lover. Petite France ini dibuka pada pukul 9 pagi hingga jam 6 sore. Harga tiket masuk 8.000 won. Untuk mencapai ke Petite France cukup mudah ya guys. Jadi, jika kalian dari Seoul, kalian hanya perlu naik subway line 7 menuju stasiun Sangbong lalu berganti ke kereta ITX, Gyeongchun Line atau Junggong Line ke stasiun Gapyeong menuju Nami Island. Setelah tiba di Nami Island hanya perlu naik Gapyeong Tourbus ke Petite France. Nah, begitu juga kalian yang berada di Nami Island yang kembali ke Gapyeong Station, kalian hanya perlu naik Gapyeong Tourbus ke Petite France juga. Jadi, kalian bisa perhatikan jadwal bus sebelum kalian pergi dan pulang. Karena bus tersebut hanya ada dari jam 8.30 pagi hingga 5.30 sore, yaitu dengan 7 kali perjalanan dalam satu hari ya guys.